Perkenalkan, nama saya Virginia Cecilia Kourou dengan NIM 252111002. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studio perancangan arsitektur 2 dengan rancangan rumah tinggal tingkat 2. Kita masuk kepada kerangka berpikir, ada proses perencanaan dan perancangan, konsep desain, kemudian analisis non-fisik, analisis fisik, kemudian ada gambar kerja, dan yang pada hasil akhir yaitu animasi. Pada perancangan yang kali ini, saya memilih lokasi yaitu di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Latar belakang, Tondano adalah ibu kota Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Wilayah ini terkenal sebagai pusat budaya dan sejarah di tanah Minahasa, serta memiliki Danau Tondano, danau terluas di provinsi tersebut. Geografi dan lokasi, Tondano berjarak sekitar 30 km di sebelah selatan kota Manado. Kota ini dikelilingi oleh pemandangan alami yang indah termasuk perbukitan dan Danau Tondano yang memiliki luas sekitar 4.000 hektar lebih. Rumah tingkat 2 adalah hunian yang memiliki 2 lantai atau lebih yang ditumpuk secara vertikal. Penataan ruang kota Tondano diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Minahasa tahun 2025 sampai 2024. Dokumen ini ditetapkan Danau Tondano serta daerah aliran sungai Tondano sebagai kawasan strategis, prioritas, dan kawasan lindung. Tujuan perancangan, memaksimalkan fungsi lahan terbatas, memisahkan area publik dan privat secara efisien, serta meningkatkan kapasitas ruang tanpa harus menambah luas tapak bangunan. Mengatur pembagian ruang secara efisien antara area publik dan area privat. Kemudian, memastikan kekuatan struktur bangunan, serta memenuhi kebutuhan pencahayaan, ventilasi, dan estetika agar rumah layak huni dan bernilai tinggi. Lokasi dapat dilihat di peta, ada Pulau Sulawesi, kemudian ada Sulawesi Utara, dan tepatnya di Tondano. Alternatif site yang pertama dengan kelebihan, yang pertama dekat dengan pasar, dekat dengan kuliner, dekat dengan Pertamina, adanya saluran air, ada jaringan IndiHome, ada saluran listrik, dekat laundry, kemudian kekurangannya rawan banjir, kurangnya drainase air, jauh dari pertokoan, rawan kebisingan, kemudian dengan lokasi Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Luas site 400 meter persegi, lebar 20 meter, kemudian panjang 20 meter. Kemudian ini adalah alternatif site yang telah dipilih dari alternatif site yang kedua. Kita masuk kepada analisis fisik. Kita masuk di analisis matahari. Dapat dilihat di tapak, matahari terbit di area sebelah kiri tapak sampai terbenam di area sebelah kanan tapak. Rekomendasi desain, gunakan vegetasi peneduh di sisi barat dan barat daya. Menggunakan secondary skin atau kisi-kisi pada fasad barat. Kemudian, menggunakan material atap reflektif untuk mengurangi panas. Memanfaatkan bukaan silang untuk ventilasi alami dan kenyamanan termal. Dapat dilihat studi bayangan di pukul 6 pagi, 12 siang, hingga jam 6 sore. Sintesis matahari, solusi desain, yang pertama ada orientasi dan zoning. Orientasikan masa utama memanjang timur sampai barat untuk meminimalkan paparan fasad barat. Kemudian area servis atau sekunder diletakkan di sisi barat sebagai buffer panas. Kedua, vegetasi. Yang pertama, pohon peneduh di sisi barat dan barat daya untuk mereduksi radiasi sore. Vegetasi rendah di sisi timur agar cahaya pagi tetap masuk. Kemudian ada bukaan dan shading.
Bukaan besar di sisi timur untuk cahaya pagi, shading vertikal atau secondary skin pada fasad barat untuk mengurangi panas dan silau. Yang keempat, atap dan material. Gunakan atap reflektif berwarna terang, tambahkan insulasi untuk menahan panas, material dinding berwarna terang untuk memantulkan panas. Yang kelima, ventilasi alami. Bukaan pada sisi timur dan barat untuk ventilasi silang dan kenyamanan termal. Analisis hujan. Air hujan dari jalan mengalir ke arah tapak. Area hijau membantu penyerapan air hujan dan mengurangi limpasan. Saluran tepi untuk mengalirkan air hujan menuju saluran utama. Permukaan atap mengalirkan air ke saluran talang. Area kedap air atau atap dan perkerasan berpotensi meningkatkan limpasan. Kemudian air dialirkan menuju saluran pembuangan atau resapan. Dapat dilihat di tapak tersebut. Kemudian sintesis hujan, strategi pengelolaan air hujan. Yang pertama, resapan maksimal. Yang kedua, aliran terkendali atau arahkan aliran air hujan melalui talang, selokan, dan saluran tepi. Kemudian ketiga, penampungan. Tampung air hujan untuk digunakan kembali pada kebutuhan non-potable. Yang keempat, resapan ke tanah. Gunakan sumur resapan atau biopori untuk mengurangi limpasan dan genangan. Siklus pemanfaatan air hujan. Yang pertama ada air hujan, kemudian talang dan pipa turunan, tangki penampungan, kemudian penggunaan non-potable, sampai ke resapan atau kembali ke tanah. Analisis vegetasi. Vegetasi peneduh mereduksi panas pada sisi barat dan sebagai penghalang angin. Pohon existing dipertahankan sebagai peneduh alami dan elemen estetika. Vegetasi pembatas berfungsi sebagai pagar alami, penyaring debu, dan penahan angin. Kemudian, vegetasi peneduh di tepi jalan mereduksi panas dan polusi, serta menciptakan buffer alami. Pada vegetasi peneduh, mereduksi panas pada sisi timur dan menciptakan kenyamanan termal. Area terbuka hijau memaksimalkan area atau resapan dan ruang terbuka hijau yang nyaman. Vegetasi aksen memberi nilai estetika dan penanda area. Rekomendasi desain mempertahankan pohon existing sebagai elemen utama peneduh. Gunakan vegetasi peneduh di sisi barat dan timur untuk mereduksi panas matahari. Kemudian, gunakan vegetasi pembatas di sekeliling tapak sebagai pagar alami dan penyaring debu. Kemudian, pertahankan area hijau terbuka untuk mendukung resapan air dan kenyamanan mikroklimat. Kemudian, tambahkan vegetasi aksen untuk mempercantik area dan memberi pertanda. Sintesis vegetasi. Strategi penataan vegetasi. Yang pertama, peneduh sisi barat dan timur. Menanam pohon peneduh untuk mereduksi panas matahari sore. Yang kedua, pembatas dan privasi. Menggunakan vegetasi sebagai pagar alami untuk privasi dan mereduksi kebisingan. Yang ketiga, area hijau dan resapan. Mempertahankan area terbuka hijau untuk resapan air hujan dan siklus udara. Yang keempat, aksen dan estetika. Menambahkan tanaman aksen untuk mempercantik dan memberi identitas tapak. Manfaat vegetasi, mereduksi panas, dan meningkatkan kenyamanan termal. Kemudian menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen, mendukung resapan air dan mencegah genangan, kemudian meningkatkan estetika dan kualitas visual tapak. Analisis kebisingan. Sumber kebisingan, jalan raya depan site, ada lalu lintas kendaraan bermotor, kemudian klakson, mesin, gesekan ban. Permukiman dan aktivitas samping. Yang pertama ada aktivitas hunian, suara percakapan atau kendaraan kecil. Kemudian ada lahan kosong atau di bagian belakang, minim aktivitas, sumber kebisingan sangat rendah. Rekomendasi desain.
Gunakan vegetasi peredam kebisingan seperti pohon rindang dan semang kerapat di sisi depan dan samping. Gunakan pagar masif atau dinding pembatas di sisi depan untuk mereduksi suara dari jalan raya. Kemudian letakkan ruang privat, kamar tidur, ruang kerja di sisi belakang dan samping yang lebih tenang. Kemudian gunakan bukaan kecil dan kaca tebal atau secondary skin di sisi depan untuk mengurangi kebisingan. Sintesis vegetasi, strategi respon kebisingan. Yang pertama ada buffer vegetasi, yang kedua barrier atau pagar masif, yang ketiga zoning ruang, yang keempat desain bukaan, yang kelima material peredam. Dapat dilihat untuk view site. Kita masuk ke analisis non-fisik. Penghuni dan aktivitas. Ada keluarga dengan 4 anggota keluarga, 1 asisten rumah tangga. Berikut adalah kebutuhan aktivitas dari penghuni-penghuni tersebut. Ada kebutuhan ruang yang diambil dari aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan oleh penghuni. Ada ruang tamu, dapur dan ruang makan, ruang tidur utama, ruang tidur anak 1, ruang tidur anak 2, ruang tidur ART, ruang keluarga, ada WC atau kamar mandi, teras, kemudian carport. Berikut adalah besaran ruang. Kemudian block plan atau zoning. Di area depan area publik, di area sebelah kiri area privat, di area sebelah kanan area service. Diagram matriks. Dapat dilihat di diagram matriks untuk yang simbol warna hitam yaitu berhubungan langsung, yang warna kuning tidak berhubungan langsung, dan yang warna kuning tidak berhubungan. Kemudian bubble diagram dengan tanda garis yang sambung yaitu berhubungan langsung, kemudian garis putus-putus sedikit tebal tidak berhubungan langsung dengan garis titik-titik yaitu tidak berhubungan. Dapat dilihat di bubble diagram. Masuk ke konsep desain. Saya memilih konsep desain modern minimalis. Konsep rumah modern minimalis menggabungkan kesederhanaan bentuk geometris dengan fungsionalitas tinggi, mengutamakan prinsip less is more. Hunian ini berfokus pada efisiensi ruang, pencahayaan alami yang maksimal, serta palet warna netral untuk menciptakan kesan lapang, bersih, dan elegan. Masuk ke gambar kerja. Ada dina lantai 1, dina lantai 2, potongan A, kemudian potongan B, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Ada detail fondasi A, kemudian detail fondasi B. Kemudian ada layout, masuk ke perspektif menggunakan penglihatan mata semut. Kita masuk ke video animasi.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.